Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tri Agung Laksana dari Prodi Desain Komunikasi Visual Institut Teknologi Sumatera. Ingin mempresentasikan tentang manajemen desain. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di presentasi saya. Yang pertama, apa itu manajemen desain? Yang kedua, manajemen dibagi menjadi beberapa konsentrasi. Yang ketiga adalah mengapa dalam bidang desain itu memerlukan sebuah manajemen. Yang keempat, unsur-unsur apa saja yang menjadi pendorong sebuah perusahaan itu mempunyai manajemen yang baik. Habis itu ya, kelima adalah apa ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik. Yang keenam itu ada bagaimana standar manajemen yang baik. Yang ketujuh adalah contoh perusahaan yang mempunyai manajemen yang baik. Yang pertama, apa itu manajemen? Manajemen sendiri maksudnya adalah mengatur. Jadi manajemen itu mengatur segala sesuatu aspek atau urusan. Entah itu mengatur sendiri atau mengatur secara kelompok dengan adanya suatu tujuan. Nah, di sini jika digabungkan manajemen dan desain, manajemen mengatur tentang perdesainan. Yang kedua, manajemen dibagi menjadi beberapa konsentrasi, yaitu yang pertama adalah manajemen SDM. SDM berarti sumber daya manusia atau manajemen personalia yang berkaitan tentang pengelolaan sumber daya manusia di sebuah perusahaan atau komunitas semacamnya. Yang kedua, ada manajemen produksi. Manajemen produksi ini berkonsentrasi kepada merancang suatu perencanaan, pengelolaan, penyediaan bahan, mutu, jumlah, pengendalian, lalu ada pengemasan produksi. Yang ketiga, ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini berkaitan tentang riset pasar, promosi produk. Habis itu ada strategi pemasaran, analisis pasar, dan analisis kompetitor. Yang keempat adalah manajemen informasi. Manajemen ini sangat penting dalam memutuskan segala sesuatu. Yang kelima adalah manajemen strategis. Manajemen strategis ini terkait dengan penyusunan, penerapan, dan evaluasi dari kegiatan usaha. Yang ketiga, mengapa dalam industri kreatif seperti DKV memerlukan sebuah manajemen? Karena di dalam perindustrian kreatif itu terdapat berbagai macam pekerjaan. Jadi manajemen itu memang sangat penting masuk ke dalam perindustrian kreatif. Karena jika ada manajemen yang baik, maka perindustrian kreatif pun mampu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya masing-masing dan saling menjaga semangat kerja dalam proses mendesain tersebut. Yang keempat, unsur-unsur apa saja yang mendorong keberhasilan dalam manajemen perusahaan yang baik? Ada sekitar 6 sampai 7 unsur yang dapat membuat keberhasilan manajemen perusahaan yang baik. Yang pertama ada manusia, kedua uang, ketiga material atau bahan, 4 mesin, alat, kelima itu ada market, 6 ada cara, metode, yang ketujuh ada waktu, time. Unsur yang pertama itu adalah manusia. Manusia ini sebagai tokoh utama dalam suatu pekerjaan atau dalam suatu usaha. Tanpa adanya manusia, tidak ada yang dapat bisa dilakukan.
begitu juga dengan manajemen tersebut. Lalu ada unsur uang. Unsur uang ini adalah unsur yang dapat mengupgrade aspek-aspek lainnya seperti manusia, material, bahan, mesin, dan lainnya. Uang juga dapat menimbulkan hal yang lebih baik lagi bagi perusahaan. Lalu ada material. Unsur material ini adalah bahan, di mana material ini dapat diproduksi untuk menjadi sebuah produk, menjadi sebuah bahan. Lalu ada lagi mesin, unsur mesin. Unsur ini adalah alat yang dapat memudahkan pekerjaan manusia. Juga ada unsur metode. Metode ini sebuah cara yang dilakukan dalam suatu perusahaan. Biasanya perusahaan mempunyai metode yang berbeda. Metode ini cara untuk melakukan pekerjaan supaya pekerjaan itu menjadi jauh lebih baik untuk dikerjakan. Lalu ada lagi unsur market. Market ini pasar. Nah, pasar ini sesuatu yang paling penting juga dalam perusahaan atau manajemen, karena pasar ini adalah suatu hal untuk kita mendistribusikan atau menjual produk kita. Jika kita bisa merajai sebuah pasar atau market, maka disitulah akan menambahkan unsur uang gitu. Lalu ada lagi unsur waktu yang terakhir. Unsur waktu ini unsur yang paling penting. Kenapa? Karena waktu itu tidak dapat diputar kembali. Waktu itu harus diperdayakan secara efektif, karena kehilangan satu waktu juga akan kehilangan aspek uang atau aspek lainnya. Waktu itu sangat penting bagi manajemen atau perusahaan. Nomor 5, apa ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik? Yang pertama ada waktu yang jelas dan teratur. Yang kedua ada visi misi yang jelas atau terarah. Yang ketiga itu manajer mampu memengaruhi atau memanage pegawainya. Yang keempat adalah aktivitas yang dapat mencapai tujuan. Nomor 6, apakah standar manajemen yang baik itu? Pertama, meninjau struktur. Lalu yang kedua ada meninjau perusahaan. Yang ketiga meninjau prasarana dan sarana. Yang keempat itu meninjau komitmen dari pimpinan. Yang ketujuh, sebutkan 2 perusahaan yang mempunyai manajemen yang baik dan ceritakan bagaimana mereka memulainya. Ada Walt Disney. Walt Disney itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa hiburan, The Walt Disney Company. Perusahaan ini itu memiliki jumlah karyawan setara kurang lebih 195.000 orang. Ini dinilai memiliki sistem manajemen yang terbaik karena terus mengedepankan inovasi di tubuh manajemen dan memiliki budaya kerja yang kuat, mengakar meski anak perusahaan kian banyak dan lebar. Setelah itu ada Apple. Apple ini perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Nah, perusahaan ini memiliki budaya kerja yang kuat dan disiplin. Nah, fasilitas kantor yang amat memadai juga dengan dukungan berbagai tunjangan menjadi tujuan banyak lulusan baru atau profesional muda untuk berkarir di situ. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Priaguna Kesana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.